sisi lain kalau melihat kinerja PT Timah tidak baik, turun, tetapi kalau kita mendengar dan mengikuti kasus di luar PT Timah, kok luar biasa gitu. Ya meski mungkin hitung-hitungannya termasuk kerugian lingkungan 271 triliun itu angka yang fantastik gitu. Jadi aneh gitu ya. Dan saya pernah berkunjung ke PT Timah. Saya sengaja dan saya berkunjung sendiri ke sana. Biaya sendiri. Saya bertanya di sekitar masyarakat di sana. Memang PT Timah nggak ngurus itu yang namanya kawasan pertambangannya PT Timah nggak diurus dengan baik. Maka itu pantas kalau kemudian banyak pemain-pemain ilegal masuk ke situ dan kemudian memanfaatkan celah-celah yang ini di luar konteks kemampuan manajemen. Jadi menurut saya ya memang pantaslah Panja ini harus melahirkan rekomendasi ke depan. Ini rapat RDP, tentu nanti di dalam rapat Panja harus melahirkan rekomendasi. Kita butuh manajerial yang strong, butuh direksi yang strong di sini, yang lempeng, yang sesuai dengan tagline-nya amanah. Kasus dugaan korupsi Timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah tengah menjadi perbincangan hangat publik. Terlebih pada kasus ini, Kejaksaan turut menangkap deretan Crazy Rich seperti Helena Lim dan Harvey Mois. Keduanya memang diketahui memiliki kehidupan mewah ala sosialita. Hanya saja, cara keduanya mengungkap kemewahan ini berbeda satu sama lain. Bila Helena Lim lebih sering memamerkan kemewahan saat diundang dalam berbagai podcast, kemewahan hidup Harvey Mois bisa tercermin dari sang istri Sandra Dewi. Tidak sekali dua kali, Sandra Dewi mengunggah dan menceritakan potret hidup mewah bergelimang harta yang ia lakoni. Oh, luar biasa itu ya itu bonus dari Tuhan. Right. Dikasih sedikit pun ya nggak apa-apa, yang penting cukup makan. Gue suka tuh lu tadi bilang hidup tuh begitu-begitu aja. Iya. Makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari. Semua orang transportasi naik motor, mau motornya lebih murah atau yang paling mahal, sama-sama motor. Mau mobil murah atau mobil mewah, sama-sama mobil. Yang penting itu kesehatan keluarga. Dan yang gue suka banget ya dari lu ya, Santa sempat ngomongin nih, boy kita kalau nanti interview jangan ngomongin kekayaan suami atau ibarat kata apa yang dia punya lah, karena itu bukan punya gue, itu punya suami. Kalau gue enggak, gue Gengsi. enggak, bukan gengsi, apa ya, gue lebih nyaman dengan punya gue sendiri. Right. Walaupun mungkin punya gue nggak seberapa dibanding punya dia, cuman gue merasa nyaman dengan punya gue sendiri gitu. Gue nggak pernah minta. Lu nggak pernah? Gue nggak pernah minta selama gue berkeluarga, gue nggak pernah minta. Tapi suami gue kasih, dia nggak kasih ya gue nggak akan minta. Ini jujur ya, gue tuh paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapak yang mengasihi, Exactly. cuman takut ditegur sama Tuhan. Yap. Gitu karena Kalau jalannya udah mulai iya, macam-macam karena ya. gue kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Karena kan Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa Good. menghandle apa yang Exactly. Dia kasih. Yep. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, gue takut semuanya. Semudah itu Tuhan bisa ambil. Ambil semua karena semua kan dikasih Tuhan. Kita minta Tuhan, minta rezeki, dikasih. Terus bertingkah. Oh, dengan sebentar Tuhan. Hop, ambil. Aduh Sandra. Paling takut ditegur sama Tuhan It's karena not. Selain itu, kasus dugaan korupsi ini membuat publik sanksi dengan harta kekayaan para selebriti yang terbilang kelewat mewah. Bahkan Raffi Ahmad pun dituding terlibat dalam kasus yang tengah hangat ini. Mendapati tudingan tersebut, Raffi Ahmad baru-baru ini buka suara. Ia mengunggah cuplikan video dengan narasi dirinya tertangkap karena terlibat kasus pencucian uang 271 triliun. Cuplikan video TikTok dari akun Andi Hafid 19 ini juga memperlihatkan Nagita Slavina yang mengamuk kepada sang suami dan juga beberapa timnya. Artis Raffi Ahmad diringkus polisi karena terlibat kasus pencucian uang 271 triliun. Nagita Slavina ngamuk. Begitu bunyi tulisan dalam video tersebut. Tak ingin tudingan keterlibatannya di kasus 271 triliun tersebut berkembang. Ayah dua anak ini pun klarifikasi. Ia menjelaskan bila cuplikan video tersebut diambil dari konten prank 5 tahun lalu di kanal YouTube Atta Halilintar. Ia pun menghimbau warganet agar tidak percaya dengan berita hoax, sebab cuplikan video tersebut dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya apalagi aku kaget juga, dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga
Ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans, aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti, kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini, tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Sebagaimana diketahui, bukan sekali dua kali Raffi Ahmad dituding terlibat dalam kasus korupsi bahkan pencucian uang. Ia memang tidak langsung menepis tudingan tersebut, namun menunjukkan secara langsung kerja kerasnya dalam membiayai kehidupan keluarganya. Ia juga memiliki gurita bisnis mulai dari klub olahraga, agensi hiburan, dan juga penghasilan dari endorse serta menjadi presenter yang nominalnya tidak kaleng-kalengan. Sementara itu, saat Raffi Ahmad menambah koleksi kendaraan roda 4 melalui akun Instagramnya, suami Nagita Slavina itu mengaku baru mendapatkan sebuah mobil listrik berwarna hitam dengan nomor polisi B1819 LKZ yang masih dihiasi pita oleh pihak showroom. Melalui cuitannya, Raffi Ahmad mengungkapkan terima kasih kepada salah satu merek mobil lantaran ia berhasil menambah koleksi mobil listrik terbaru. Alih-alih mendapat pujian, Raffi Ahmad justru mendapatkan reaksi sinis dari netizen soal pembelian mobil listrik terbaru tersebut, sebab nama dari kakak kandung Syahnas ini kembali dituding terlibat dalam kasus pencucian uang. Bukan kali ini saja Raffi Ahmad dituding bermasalah. Sebelumnya, Raffi Ahmad membuat heboh setelah rencana membangun beach club di lahan konservasi yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Raffi pun dikritik oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Raffi Ahmad dituding menyalahi peraturan sebab beach club itu bakal berdiri di kawasan bentangan alam Gunung Sewu. Menanggapi hal itu, Raffi tidak bisa banyak berkomentar. Namun menurut Raffi, proyek itu harus melihat progresnya. Kemarin juga sudah ada dari bupatinya, nanti saja ya, ini lagi harus jalan dulu. Raffi juga akan memeriksa kembali kabar itu. Terlebih, ia baru mengetahui kabar itu dari awak media. Nanti kita tanya lagi seperti apa. Saya juga baru tahu dari teman-teman, belum. Namun, Raffi menyebut jika beach club dan villa itu sudah jadi, ia akan memberitahu kepada publik. Nanti kalau sudah mulai dikasih tahu. 300 villa insya Allah namanya juga berusaha. Seperti yang beredar di media, Walhi Jogja menyebut resort dan beach milik Raffi Ahmad bakal berdiri di kawasan bentangan alam Kars, Gunung Sewu. Walhi menilai proyek itu bakal menabrak Permen ESDM nomor 17 tahun 2012 tentang KBAK. Pembangunan yang rencananya dibangun dengan luas 10 hektar tersebut dibangun di atas wilayah kawasan bentangan alam Kars Gunung Sewu bagian timur. Padahal dalam Permen nomor 17 tahun 2012, kawasan bentang alam Kars merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian kawasan lindung nasional. Artinya, pemanfaatannya tidak boleh berpotensi merusak kawasan bentang alam Kars. Walhi menilai pembangunan wisata milik Raffi itu kemungkinan akan merusak wilayah batuan Kars serta daya tampung dan dukung air. Selain itu, Walhi menyebut wilayah KBAK tersebut merupakan zona rawan banjir dan amblesan tinggi.